Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, bari'il khalaiqi ajma'in. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa azimina wa syafi'ina wa tabibi nufusina Abil Qasimil Mustafa Muhammad ibn Abdillah. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad Wa ala ahli baitihi at-tayyibin at-tahirin. Wardallahumma 'anis sahabatil muntajabin wa man tabi'a hudahu ila qiyami yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwani al-mu'minin wa akhwati al-mu'minat, wa bil khusus guru kita semua, samahatil muhtaram Ustaz Muhammad bin Alawi bin Syekh Abu Bakar, dan guru kita Ustaz Rashid bin Umar Al-Habsyi, dan segenap ikhwan wa akhwat sekalian. Pertama-tama saya tidak ingin menyampaikan prolog lagi mengapa saya harus duduk di depan para hadirin dan hadirat, karena Ustaz Hashim juga sudah menyampaikan apa yang tadi telah beliau jelaskan. Ala ayyi hal, alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala yang mempertemukan kita dalam suasana sukacita memperingati hari kelahiran manusia agung Muhammad ibn Abdillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Mudah-mudahan kehadiran kita di tempat ini mendapat keberkahan, limpahan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dan dipertebal kecintaan kita kepada beliau sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Karena melalui modal cinta kepada beliaulah semua akan terselesaikan, semua akan menjadi mudah, dan semua akan diliputi dengan keberkahan. Memperingati hari kelahiran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam adalah bentuk ungkapan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah menjadikan kita dari umat beliau yang lahir di masa kenabian dan kerasulan beliau, sehingga ini menjadi sebuah nikmat yang tak terhingga besarnya. Bagaimana para anbiya, umat-umat mereka mendambakan untuk menjadi umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, mengingat umat beliau memiliki sejuta keistimewaan dan diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Memperingati hari Maulid Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam artinya kita mengenang kembali berbagai sifat mulia beliau, sejarah beliau dari masa kelahiran beliau hingga wafat beliau, bahkan jauh sebelum kelahiran beliau. Majlis yang diadakan untuk memperingati Maulid Rasulul Akram sallallahu alaihi wa alihi wasallam adalah majlis yang mengutarakan sejarah ringkas beliau dan sumber terpercaya untuk memperkenalkan kepada kita tentang sejarah Nabi adalah Al-Quran Al-Karim. Di dalam Al-Quran Allah banyak menyebutkan berbagai sisi dari kehidupan Rasulullah SAW yang
patut untuk dipelajari, sebagai sumber otentik, sebagai sumber terpercaya untuk menjelaskan sejarah hidup beliau sallallahu alaihi wasallam. Sumber lain yang juga terpercaya untuk menjelaskan kepada kita sejatinya sejarah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah sabda para imam suci Ahlul Bait, di mana ratusan kalau tidak ribuan kutipan riwayat telah menjelaskan berbagai sisi keindahan dari kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita yang sedang duduk di majlis yang mengenang kelahiran beliau pasti akan mendapatkan keberkahan dari menambah pengetahuan kita tentang sejarah beliau, atau paling tidak mengingat kembali apa yang sudah pernah kita ketahui tentang sejarah kehidupan beliau. Dan dengan selalu mengingat dan mendalami sejarah kehidupan beliau, kita diharap akan mendapatkan kecintaan, akan tertanam dalam jiwa kita, dalam hati kita, kecintaan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Di dalam Nahjul Balaghah, satu contoh yang merangkum pidato-pidato Imam Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib alaihi salam, yang mengungkap dan merangkum surat-surat beliau, atau juga merangkum mutiara-mutiara hikmah beliau. Kitab Nahjul Balaghah yang ditulis oleh seorang ulama besar Syiah yang bernama Asy-Syarifur Radhi Al-Musawi adalah satu di antara rujukan yang terpercaya untuk memperkenalkan kepada kita sejarah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya akan membacakan satu penggalan dari pidato beliau yang menjelaskan sejarah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mulai lahir hingga wafat dalam satu paragraf, dalam satu alinea. Bagaimana Imam Amirul Mukminin memperkenalkan kepada kita sejarah beliau, keagungan beliau, kemuliaan beliau, keistimewaan beliau, misi dakwah beliau, hanya dalam satu paragraf dari pidato Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib alaihi salam. Pidato itu adalah pidato dengan nomor 1 dalam kitab Nahjul Balaghah, yang terdiri dari ratusan pidato. Pidato nomor 1, cuplikan dari pidato itu adalah demikian. Saya akan bacakan. Ila an ba'asallahu subhanahu Muhammadan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi li injazi idatihi wa tamami nubuwwatihi, sehingga Allah subhanahu wa ta'ala mengutus Muhammad sebagai Rasul Allah untuk menepati janjinya, wa tamami nubuwwatihi, untuk kesempurnaan kenabiannya, ma'khuzan 'alan nabiyyina mitsaquh, janji setia telah diambil dari para nabi. Allah telah mengambil janji setia dari setiap nabi agar mengimani dan menerima kenabian beliau. Dan apabila kelak mereka hidup sezaman dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka harus beriman kepada Nabi dan mengikuti Nabi dan meninggalkan agama atau syariat yang telah Allah wahyukan kepadanya. Ma'khuzan 'alan nabiyina mitsaquh masyhuran simatuhu, sifat-sifatnya yang indah telah tersohor dan telah diketahui secara umum, karena Allah subhanahu wa ta'ala telah memfirmankan kepada para anbiya-Nya
terkait dengan sifat-sifat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah telah mewahyukan kepada Musa, Allah mewahyukan kepada Isa dan kepada seluruh nabi tentang sifat-sifat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar mereka sampaikan kepada umat mereka. Apabila kelak nabi terakhir Allah utus, hendaknya kalian beriman dan membelanya. Allah Subhanahu wa taala telah mengambil sumpah setia dari para nabi agar mengimani beliau. Masyhuran simatuhu, sifat-sifat mulianya telah tersohor. Kariman miladuhu, kelahirannya maha mulia. Wa ahlul ardi yawma idin milalun mutafarriqah. Oleh Imam Amirul Mukminin menjelaskan, di saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilahirkan dan kemudian ketika mencapai usia 40 tahun Allah mengutusnya menjadi nabi sallallahu alaihi masyarakat Arab khususnya dan masyarakat dunia pada umumnya adalah milalun mutafarriqah. Mereka menganut agama-agama yang bermacam-macam. Dalam pidato lain dijelaskan bahwa sebagian dari mereka telah mempersekutukan Allah dengan arca-arcanya, menyembah arca-arca dan menganggapnya sebagai sesembahan yang bisa menyelamatkan urusan dunia dan akhirat mereka. Wa ahlul ardi yawma idin milalun mutafarriqah wa ahwa'un muntashirah wa qara'iku mutasyattita. Itulah keadaan keagamaan, keyakinan, akidah umat manusia saat itu adalah centang perenang dalam keyakinan-keyakinan sesat yang menyesatkan, keyakinan sesat yang membuat kehidupan mereka salah arah dan tidak lagi punya makna. Itulah kondisi ketika Allah mengutus baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara mereka, kata Imam Amirul Mukminin, baina musyabbihin lillahi bi khalqih. Ada sekelompok dari umat manusia yang menyerupakan Allah dengan ciptaan-ciptaannya, menganggap Allah juga memiliki sifat-sifat yang sama dengan sifat-sifat makhluk. Inilah satu kelompok dari umat manusia yang tersesat dalam akidahnya, menyerupakan Allah dengan ciptaan-ciptaannya. Au mulhidin fismih, atau menyematkan sifat-sifat Allah untuk makhluknya, menganggap bahwa pengatur alam semesta adalah dewa-dewa sesembahan mereka. Ada sekelompok yang meyakini semacam demikian. Au musyirin ila khalqihi, atau ada yang menunjuk kepada selain Allah tentang apa yang terjadi di alam ciptaan ini. Bukan mereka meyakini Allah yang menciptakan, namun mereka menisbahkan penciptaan-penciptaan itu kepada selain Allah. Maka beliau melanjutkan, fahadahum bihi minad dhalal. Dengan kehadiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah memberi petunjuk umat manusia dari kesesatan. Wa anqadhahum bimakanihi minal jahalah. Dan Allah menyelamatkan mereka dengan keberadaan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah menyelamatkan mereka dari kebodohan. Penyembahan kepada selain Allah adalah bentuk kesesatan dan kebodohan. Perilaku-perilaku menyimpang yang menjadi kebiasaan masyarakat umumnya adalah sebuah kesesatan dan kebodohan. Kemudian Allah selamatkan mereka dengan kehadiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai ini Imam Amirul Mukminin menjelaskan kehadiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di tengah-tengah umatnya membawa misi menyelamatkan umat manusia dari kesesatan dan dari kebodohan.
Dan apabila kita membaca doa ziarah al-arba'in, kita akan menemukan bahwa salah satu dari misi kebangkitan Imam Al-Husain alaihissalam adalah menyelamatkan umat min hayratid dhalalah, dari kebingungan, kesesatan. Misi yang dibawa oleh Al-Husain alaihissalam adalah misi kakek beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Imam Amirul Mukminin menjelaskan mulai tahap kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahkan jauh sebelum kelahiran Rasulullah, Al-Imam Amirul Mukminin telah mengisyaratkan bahwa sifat-sifat mulia beliau telah Allah wahyukan kepada para anbiya, dan para anbiya telah menyampaikan kepada umat mereka. Tertera di dalam Taurat, tertera dalam Injil, yang Allah sebutkan bahwa orang-orang ahli kitab, khususnya Yahudi, orang-orang Yahudi, ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka mengenali Rasulullah seperti mereka mengenali anak-anak mereka. Bagaimana orang tua pasti akan mengetahui dan mengenali ciri masing-masing dari anak-anaknya, demikianlah mereka mengetahui Rasulullah SAW. Sifat-sifat beliau telah disampaikan sedemikian detail di dalam kitab-kitab suci tersebut, sehingga tidak ada alasan bagi mereka untuk tidak mengenali atau salah mendeteksi, bukankah apakah ini Muhammad yang dijanjikan di dalam kitab suci kita atau Muhammad yang lain. Tidak mungkin ada kesamaran semacam demikian. Namun problemnya adalah walamma ja'ahum ma'arafu bihi kafaru. Walamma ja'ahum ma'arafu kafaru bihi. Itulah kenyataannya. Setelah datang sosok yang dijanjikan dalam kitab-kitab mereka dan mereka imani wahyu itu, mereka dustakan, mereka tentang Nabi tersebut. Tentu karena dorongan hawa nafsu, kepentingan-kepentingan tertentu menjadikan mereka kemudian memilih jalan menentang Allah Subhanahu wa ta'ala. Jauh sebelum itu Imam Amirul Mukminin menjelaskan, inilah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masyhur simatuhu. Sifat-sifatnya telah masyhur, telah tersohor, telah diketahui oleh masyarakat Yahudi khususnya dan para penganut ahlul kitab pada umumnya. Kemudian beliau melanjutkan menjelaskan tentang sisi misi beliau sallallahu alaihi wasallam. Al-Imam Amirul Mukminin menjelaskan misi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mengentas umat dari kejahilian, mengentas umat dari kesesatan dan kebodohan. Setelah selesai tugas beliau, Al-Imam Amirul Mukminin menjelaskan, "Tsumma ikhtara subhanahu li Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi liqa'ah." Setelah selesai tugas beliau, Allah memilihkan untuk kekasihnya Muhammad perjumpaan dengannya. Wa radiya lahu ma 'indah, dan Allah merelakan untuk kekasihnya Muhammad kemuliaan yang ada di sisinya. Wa akramahu an daril balwa, dan Allah memuliakan kekasihnya Muhammad dari rumah duka, rumah cobaan, rumah dunia ini. Wa raghiba bihi an mufaraqatil balwa, dan Allah Subhanahu wa ta'ala menginginkan apa? Wa akramahu an darid dunya, dan Allah memuliakan Nabi dari rumah dunia ini dan memilih untuknya perpisahan dari rumah duka, rumah penuh tantangan dan penuh duka, rumah dunia ini. Faqabadahu ilaihi kariman sallallahu alaihi wa alihi, maka Allah mewafatkan beliau dalam keadaan kariman, dalam keadaan mulia. Kelahiran beliau, kata Imam Amirul Mukminin, kariman miladuhu, kelahirannya adalah mulia, dan ditutup kehidupan beliau, Allah mewafatkan beliau dengan kariman, dalam keadaan mulia juga. Inilah pidato yang sangat ringkas, namun meringkas dan mengkonklusikan total dari sejarah kehidupan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Ketika kita duduk bersama memperingati hari kelahiran beliau, sejatinya kita ingin kembali menyegarkan ingatan kita tentang sejarah beliau sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kelahiran beliau adalah kelahiran bayi yang dinanti-nanti. Semua menanti kelahiran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayah beliau Abdullah bin Abdul Muttalib alaihi wassalam menanti dengan penuh kerinduan kelahiran calon nabi. Kita perlu yakin bahwa Sayyidina Abdullah, ayah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah memahami dan menyadari bahwa bayinya inilah calon nabi terakhir. Demikian juga Aminah, Sayyidah Aminah bintu Wahab telah menyadari bahwa bayi yang dikandungnya adalah bayi istimewa yang Allah akan pilih untuk menjadi nabi terakhir. Demikian juga dengan Abdul Muttalib, paman beliau, kakek beliau. Demikian juga dengan Abu Talib, paman beliau. Semua keluarga besar Bani Hashim, mulai kakek beliau Abdul Muttalib alaihissalam, paman beliau Abu Talib alaihissalam, ayah bunda beliau Abdullah, Aminah alaihissalam, memahami bahwa kelahiran bayi inilah bayi yang dijanjikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang samar bagi mereka. Dalam salah satu bait syairnya, Abu Talib pernah bersyair, alam ta'lamu, tidakkah kalian mengetahui bahwa dia adalah Rasul Allah, Musa, seperti Musa, khutta fi awalil kutbi, yang telah dicatat di kitab suci pertama yang Allah turunkan, bahwa nabi terakhir adalah baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kelahiran beliau penuh dengan mukjizat. Awal dari mukjizat itu adalah ketika Allah mengilhamkan kepada kakek beliau, kepada ayah beliau, untuk memberi nama bayi mulia ini dengan nama Muhammad. Yang secara bahasa nama Muhammad adalah seorang yang memiliki berbagai sifat-sifat terpuji. Dan nama itu belum pernah dipakai. Tidak ada bayi dari orang-orang Arab yang dinamai dengan nama Muhammad sebelum baginda Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Kecuali beberapa orang yang pernah membaca kitab-kitab yang diyakini oleh kaum Yahudi dan Nasrani bahwa akan ada seorang nabi yang diutus oleh Allah bernama Ahmad, bernama Muhammad. Sebagian mereka memberikan nama anaknya dengan nama Muhammad, namun sejarah juga tidak mencatat bagaimana perkembangan bayi itu, dan sejarahnya pun kemudian seakan ditelan oleh masa. Namun kehadiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan keluarganya kemudian menamakan putra bayi mereka adalah dengan nama Muhammad, adalah dengan ilham dari Allah subhanahu wa ta'ala. Para ulama kita mengatakan bahwa itu nama tidak secara kebetulan. Tidak kebetulan keluarganya menamai bayi kecil itu, bayi mungil istimewa itu dengan nama Muhammad. Nama yang sesuai dengan keagungan dan keistimewaan karakter dan sifatnya. Beliau adalah benar-benar orang yang mulia. Sejak kecil, Al-Imam Amirul Mukminin juga mengatakan bahwa beliau adalah khairul bariyati tiflan. Dalam pidato lain Imam Ali mengatakan bahwa Rasulullah adalah khairul bariyati tiflan, sebaik-baik ciptaan Allah di masa kanak-kanaknya. Sejak masa kanak-kanak sudah terbukti bahwa bayi yang lahir pada tanggal 17 bulan Rabiul Awal pada hari Jumat, sesuai dengan keyakinan yang diterima oleh para ulama kita dari para imam suci Ahlul Bait, adalah terlahir beliau di tanggal 17 bulan Rabiul Awal, tepatnya pada hari Jumat 17
50 hari sebelum kota Makkah diserang oleh pasukan gajah dengan tujuan untuk menghabisi dan memusnahkan semua sisa-sisa dari peninggalan kakek Muhammad, yaitu Nabiullah Ibrahim dan Nabiullah Ismail. Namun Allah kemudian hancurkan pasukan itu, sehingga kaum muslimin untuk memudahkan mengenal bahwa kelahiran baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah pada tahun gajah. Artinya tahun ketika ada pasukan gajah yang dipimpin oleh Raja Abraha untuk menghancurkan kota Makkah. Dan sekali lagi, dalam peristiwa gajah itu terdapat keagungan bagi keluarga besar Bani Hashim. Muncul keagungan dari Abdul Muttalib, kakek beliau. Dan ini sebuah catatan yang penting untuk kita yakini bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah puncak kesempurnaan, tidak diragukan. Namun tidak berarti bahwa beliau adalah terlahir dari keluarga yang biasa-biasa saja, tidak. Beliau adalah puncak dari kesempurnaan dan terlahir dari keluarga yang teristimewa di muka bumi, yaitu Bani Hashim. Ayah beliau Abdullah putra Abdul Muttalib, pemimpin Quraisy yang tersohor dan semua mengakui keagungannya. Peristiwa gajah menjadi satu dari sekian banyak bukti keagungan Abdul Muttalib. Bagaimana Abdul Muttalib ketika mendengar kabar bahwa ada pasukan gajah untuk menyerang kota Mekah dan semua penduduk Mekah ketakutan. Mereka meninggalkan kota Mekah. Ada yang berhamburan lari ke puncak gunung untuk menyaksikan saja apa yang terjadi, namun agar mereka selamat. Tidak ada yang berani untuk menghadap Abraha, si raja yang penuh kecongkakan untuk meruntuhkan Ka'bah dan semua peninggalan-peninggalan Ibrahim. Namun Abdul Muttalib dengan tegas, dengan gagah dan berani menghadapi Abraha, dan terjadilah dialog dengan Abraha. Dialog antara Abdul Muttalib dan Abraha